Belum ada jadwal pasti kapan lelang ulang proyek tol Getaci akan dilakukan, apakah di akhir tahun atau waktunya tinggal sebentar lagi. Namun yang pasti menghadapi lelang proyek jalan tol pertama ke Jabar Selatan tersebut, Kementerian PUPR telah melakukan 4 persiapan penting untuk menghadapi lelang tersebut. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa saat ini proyek tol Getaci tengah dalam persiapan lelang ulang. Dalam pernyataannya, Basuki mengemukakan proses lelang ulang trase Gede Bage hingga Ciamis akan dilakukan bukan pada bulan September. Hal itu dikemukakan Basuki Hadimuljono saat mendampingi Presiden Jokowi pada peresmian tol Cisumdawu di Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Selasa 11 Juli 2023. Rupanya itu juga dipertegas dalam paparan market sounding proyek tol Getaci yang dilakukan pada 13 Juli 2023. Dalam timeline yang dipaparkan, rencananya lelang akan dilaksanakan pada kuartal 3 atau Q3. Itu berarti paling lambat pada September 2023. Sebelumnya, lelang ulang proyek jalan tol tersebut akan dilaksanakan pada April atau Mei 2023. Namun kemudian mengalami pemunduran jadwal. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian mengatakan lelang ulang belum bisa dilaksanakan sekarang karena ada satu hal yang mengganjal. Hedi Rahadian menyatakan lelang ulang baru bisa dilakukan jika kelengkapan dokumen sudah terpenuhi sesuai dengan catatan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Memang ada satu masalah, dokumen lingkungannya itu kan belum lengkap, tapi sebelumnya kita bisa lakukan itu, ada catatan dari KPK bahwa ini dokumen lingkungannya belum lengkap, ujar Hedi Rahadian. Adapun dokumen lingkungan adalah dokumen yang terkait dengan regulasi ataupun perizinan lingkungan hidup. Dokumen lingkungan tersebut bertujuan sebagai perlindungan pada lingkungan hidup dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan yang diselenggarakan. Pada wilayah hukum Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis dokumen lingkungan dengan fungsi dan area masing-masing yang berlaku berdasarkan regulasi yang ada seperti PP nomor 22 tahun 2021 dan sebagainya. Mengenai dilakukannya lelang ulang, Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat meresmikan Creative Center Kota Tasikmalaya pada 21 Februari 2023 mengemukakan bahwa lelang ulang yang terjadi dalam proyek tol Getaci merupakan hal yang wajar di proyek infrastruktur. Menurutnya, lelang ulang dalam proyek konstruksi adalah sebuah hal lumrah sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan pelaksana yang terbaik. Kalau investor tidak meyakinkan walaupun jumlahnya banyak, negara tidak boleh memaksakan pilihan yang nanti tidak feasible, kata Ridwan Kamil saat itu. Justru menurut Kang Emil, langkah lelang ulang dinilai lebih baik jika ternyata proyek pembangunannya dianggap berisiko mangkrak. Menurutnya, memaksakan pelaksana yang meragukan atau tidak memenuhi syarat mekanisme lelang dianggap berisiko mangkraknya pelaksanaan pembangunan. Untuk mempersiapkan pelaksanaan lelang ulang tol Getaci, Kementerian PUPR sudah melakukan berbagai persiapan termasuk diantaranya 3 persiapan penting. Adapun 3 persiapan penting tersebut adalah 1. Merubah skema. Di awal sejak diputuskan dilakukan lelang ulang proyek tol Getaci usai konsorsium pemenang lelang sebelumnya dinyatakan default, Kementerian PUPR melakukan langkah persiapan penting yakni dengan merubah skema kerjasama. Jika sebelumnya proyek tol Getaci memiliki skema kerjasama unsolicited, maka kemudian skema tersebut dirubah menjadi skema solicited. Perubahan skema dimaksud adalah skema sebelumnya proyek jalan tol tersebut merupakan inisiatif bukan dari pemerintah, dirubah menjadi skema proyek inisiatif pemerintah. Hedi Rahadian menegaskan bahwa perubahan skema kerjasama tersebut dilakukan guna mempercepat pembangunan proyek tol Getaci.
Dengan perubahan skema ini, maka tahapan perencanaan proyek akan berlangsung lebih ringkas. Bisa jadi Kementerian PUPR merubah skema dari unsolicited menjadi solicited karena ada beberapa alasan, yakni mempercepat perencanaan proyek, dan yang kedua adalah dari sisi perencanaan termasuk di dalamnya hasil uji kelayakan dan sebagainya sudah ada dari hasil lelang sebelumnya. 2. Menetapkan pembangunan prioritas. Secara mengejutkan, pada Juni 2023, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menetapkan pembangunan prioritas tol Getaci dari Gedebage hingga Ciamis yang membentang sepanjang 108 km. Seperti diketahui, dalam perencanaan awal proyek tol Getaci akan dibangun dari Gedebage hingga Cilacap dengan bentangan sepanjang 206,65 km. Proyek yang akan menghabiskan investasi 56,2 triliun tersebut akan dibangun dalam 2 tahap. Tahap 1 ruas Gedebage hingga Tasikmalaya yang dibagi ke dalam 2 seksi. Sedangkan tahap 2 dari Tasikmalaya hingga Cilacap yang dibagi ke dalam seksi 3 dan seksi 4. Hanya saja, karena sampai Cilacap dinilai terlalu kepanjangan, maka prioritas pembangunan tol Getaci akan dibatasi hanya sampai Ciamis terlebih dahulu. Itu berarti Ciamis akan menjadi titik akhir pembangunan tol Getaci tahap 1. Alasan lain kenapa tol Getaci dibangun sampai Ciamis dijelaskan Heri Trisaputrazuna. Menurut dia, pemangkasan target lelang ulang dari semula sampai Cilacap dan sekarang sampai Ciamis ini dilakukan untuk mendorong minat badan usaha. 3. Market sounding. Sebagai tahap lanjutan untuk merealisasikan lelang proyek tol Getaci, maka pada 13 Juli 2023 lalu, Kementerian PUPR telah menggelar market sounding yang dihadiri para calon investor baik yang hadir langsung maupun yang ikut secara virtual. Dari keterangan Kementerian PUPR, dalam market sounding diikuti sejumlah calon investor yang berminat, termasuk 2 investor asal Cina. Setelah market sounding kemudian masuk tahapan pendaftaran dan prakualifikasi calon investor yang berminat untuk ikut lelang proyek tol Getaci. Hingga saat ini belum ada informasi terbaru terkait jadwal pasti kapan lelang akan dilaksanakan. Apakah akan dilaksanakan September 2023 sesuai timeline pada materi paparan market sounding? Juga belum ada kelanjutan kabar dokumen lingkungan yang dibutuhkan agar lelang ulang proyek tol Getaci bisa dilaksanakan. 4. Tender pemuktahiran DPPT. Sementara itu, untuk mempercepat pengadaan tanah untuk proyek tol Getaci yang diharapkan pembangunannya dimulai akhir tahun 2023, Kementerian PUPR akan segera melaksanakan tender pemuktahiran DPPT atau Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Ruas Tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap. Tercatat 16 peserta akan ikut tender tersebut. Sementara itu, mengutip dari laman lpse.pu.go.id, Kementerian PUPR telah membuka pendaftaran untuk tender jasa konsultan yang akan melakukan pemuktahiran DPPT proyek tol Getaci yang akan membentang dari Gedebage Tasikmalaya Cilacap sepanjang 206,65 km. Dilihat dari tahapan tender paket pemuktahiran DPPT tol Getaci tersebut, pendaftaran telah dibuka sejak 28 Juli 2023 dan akan berakhir 4 Agustus 2023. Sedangkan penetapan dan pengumuman pemenang tender akan dilakukan pada 5 September 2023. Adapun penandatanganan kontrak akan dilakukan pada 13 September 2023. Dalam paparannya disebutkan bahwa nilai paket pemuktahiran DPPT proyek tol Getaci tersebut adalah nilai pagu 1,379 miliar dan nilai HPS 1,367 miliar. Pembangunan infrastruktur jalan. Dalam hal ini, jalan tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap merupakan bagian dari rencana percepatan pengembangan kawasan di Provinsi Jawa Barat dan saat ini telah berjalan sebagian. Demikian pernyataan Kementerian PUPR. Nah, itulah informasi terkini proses lelang tol Getaci. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku.
Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.